Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la wala wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, tadi ketika pagi-pagi ngoprek bonsai kelapa, tiba-tiba tersirat sebuah pertanyaan, bagaimana ada air di dalam buah kelapa ini, sementara kita tahu bahwa buah kelapa ini dilapisi oleh serabut yang sangat tebal, kemudian batoknya juga keras, dan dari mana air kemudian tiba-tiba dalam tanda kutip ada di dalamnya. Dan ternyata setelah sedikit browsing, air yang ada di dalam kelapa ini bukan dari resapan air hujan, bukan pula air yang berasal dari luar. Jadi menurut penjelasan ilmiahnya, bahwa air yang di dalam buah kelapa ini berasal dari endosperm. Endosperm sendiri berasal dari kombinasi antara inti sperma serta inti polar di dalam pohon kelapa. Setelah proses kombinasi antara inti sperma dan inti polar ini, bagian luar endosperm berkembang menjadi bagian daging atau buah kelapa, sementara bagian tengahnya memproduksi air. Air kelapa kita kenal memiliki rasa yang khas, yang segar, karena memang dalam air kelapa ini memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Dalam air kelapa terkandung kalium setidaknya 17% dari total kandungan air buah kelapa. Sementara juga dalam air kelapa terdapat unsur gula sebanyak 1,7%, protein sekitar 0,5%. Selain itu juga dalam air kelapa tersebut ada berbagai unsur mineral lain seperti fosfor, magnesium, natrium, sulfur, serta kalsium. Dalam beberapa penelitian juga membuktikan bahwa air kelapa sangat tinggi kandungan vitaminnya, asam folat, asam pantotenal, asam nitrat, dan lain-lain. Karena itulah kemudian buah kelapa dikenal sebagai asupan nutrisi yang sangat baik untuk dikonsumsi secara langsung. Tanpa perlu dimasak, tanpa perlu diproses apapun, kita bisa langsung menikmati segarnya air kelapa. Subhanallah, bahwa sedemikian sempurna Allah menciptakan buah kelapa, dagingnya, prosesnya, kandungan mineralnya, dan tadi apa yang saya sampaikan itu hanya sedikit sekali dari ilmu Allah yang bisa kita lihat, yang bisa kita temukan, yang bisa kita tapakuri di dalam sebuah atau sebutir buah kelapa ini. Jadi kalau masih ada yang mempertanyakan eksistensi Allah yang menciptakan semesta ini, cukup belajar dari buah kelapa saja. Tidak ada satu teknologi yang canggih, yang tercanggih sekalipun hingga detik ini yang bisa memproses air masuk ke dalam buah kelapa tersebut dengan rasa yang khas, dengan berbagai kandungannya, kecuali Allah yang mampu, yang berhak dan punya kemampuan, yang punya kekuatan mutlak untuk membuatnya. Dan itulah ayat Allah yang maha agung. Dari sini saja kita harusnya tersujud, tersungkur untuk mengakui bahwa Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha segalanya. Dari sebutir kelapa ini
Dari sebutir buah kelapa ini banyak sekali yang memaksa logika kita untuk mengakui keagungan Allah. Belum lagi kalau tadi saya sebutkan ada berbagai mineral yang terkandung di dalam buah kelapa itu. Kita sama sekali tidak melihat bentuk mineralnya, warna mineralnya, kemudian manfaat mineralnya, kemudian senyawa-senyawa yang ada di dalamnya. Kita hanya bisa menikmati, tinggal menikmati, tapi kadang kita lupa siapa yang menciptakan semua itu. Siapa yang kemudian mendesain sedemikian rupa dan mengumpulkan berbagai mineral dalam satu buah kelapa untuk kemanfaatannya bagi manusia. Kalau kemudian hati kita masih bersikeras bahwa kita hebat, bahwa kita pandai, bahwa kita linui, artinya kita belum tahu siapa diri kita. Secanggih apapun otak kita, sehebat apapun kemampuan kita untuk membuat satu butir kelapa atau bahkan bakal kelapanya saja, kita tidak akan mampu. Konon lagi sampai memberikan kandungan mineralnya, ukuran kelapanya, kemudian kapan kelapa itu menjadi tumbuh, berkembang, berbuah, berair, sehingga kemudian dapat kita petik kelapa mudanya untuk kita nikmati air dan buahnya. Dan ketika tua kelapa itu menjadi tua pun kita bisa mengolahnya menjadi santan yang gurih dan nikmat. Lalu apalagi yang harus kita pertanyakan tentang keagungan Allah ini? Jadi kadang-kadang seperti itulah Allah mengajarkan kepada kita suatu yang kelihatan sepele, kelihatan tidak ilmiah, hanya dari sebutir kelapa yang kecil ini. Ternyata di situ ada selaksa ayat Allah yang bisa kita tapakuri, yang bisa kita jadikan ibroh dan jadikan hikmah untuk kemudian salah satu alasan mendasarnya kenapa Allah memberikan pelajaran ini agar kita semakin yakin bahwa Dialah Allah, Tuhan kita, Tuhan saya, Tuhan Anda yang menciptakan semuanya untuk kita. Kita tinggal mensyukuri dan menyadari bahwa hidup kita sudah diatur sedemikian rupa, kebutuhan kita sudah disediakan sedemikian rupa. Tinggal kita sekali lagi bersyukur dan menyadari keberadaan Allah, eksistensi Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.